Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam program Harmoni Ramadan kita akan jalan-jalan ke depo daur ulang untuk kita belajar bersama di sana bagaimana cara kita berhubungan baik dengan barang-barang yang notabene dianggap sampah dan secara umum membangun harmoni dengan lingkungan. Sekaligus menggali nilai-nilai Islam terhadap lingkungan. Mari kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Habib baik. Seger sekali. Alhamdulillah Habib. Saya mau ngobrol-ngobrol. Oh ya, Boleh? boleh Ada Habib. waktu? Silakan Habib, duduk. Pak Agus, gimana kabar? Biasa rutin kita di depo ini adalah pemilahan Habib. Ada barang-barang yang perlu kita pilah Habib. Pak Haji sebagai salah satu yang mengurus di sini, Pak Haji ya? Kebetulan saya hanya mewakili dari pengurus ketika pengurus ini ada kegiatan di luar. Saya yang menghandle kegiatan. Tetap hari-hari saya ada di sini. Apa saja kegiatannya di sini? Banyak sekali Bib ya. Ada pemilahan jenis kertas, kemudian jenis logam, jenis kaca, dan juga jenis elektronik. Intinya semua hal yang dinilai sampah oleh masyarakat kemudian di sini diolah gitu Pak Haji ya. Bahkan dirubah jadi emas Bib. Dirubah ya, jadi emas ya Bib. Karena itu. memang Master Chengyan ini ada satu kata-kata yang memang untuk kita semua, sampah jadi emas, emas jadi cinta kasih menjernihkan dunia. Tampaknya itu memang sesuai juga dengan ajaran Islam, Ya, Pak benar, Haji ya, benar. bahwa bagaimana melihat sesuatu itu tidak pada tampak luarannya saja, Betul. tapi manfaat yang bisa diberikan di dalamnya. Betul. Dan sampah bisa jadi di mata kita mungkin sesuatu yang bau, kotor, Iya. tidak terpakai. Tapi jika kita melihat bahwa ia bisa bernilai ekonomis, Iya. bisa bernilai kegunaan, Betul. bisa diubah menjadi emas, dan emas itu untuk kasih, Iya, artinya cinta untuk kasih. diberikan kepada orang-orang misi yang kemanusiaan itu Bib. Dan kebetulan kalau pemirsa belum tahu, tempat duduk kita ini juga adalah sampah gitu, sesuatu kursi yang sudah tidak dipakai dianggap sampah oleh orang dan kemudian Gunakan kembali. diberikan ke depo ini dan digunakan kembali. Oh iya Bib, ini untuk lebih jelasnya kita juga bawa ini nih brosur Bib. Oke. Ini jenis-jenis yang memang kita bisa disumbang ke depo daur ulang kita. Bahkan di luar dari itu kayak perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, dan masyarakat yang memang sudah kenal dengan Yayasan Buddha Seci ini, mereka dengan kita sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan, maka mereka pun akan satu ada yang datang sendiri, kedua juga ada yang minta dijemput barang daur ulang gitu. Oh, jadi visi salah satunya adalah pelestarian lingkungan. Betul. Ya, Sebagaimana ajaran kita juga, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Iya, begitu. Dalam Al-Quran, lingkungan itu disebutkan bahwa ia salah satu dari ayatnya Allah. Artinya ketika Allah
menyampaikan dalam Al-Quran bahwa ayatnya Allah itu bukan hanya apa yang tertuang di dalam Al-Quran, tapi sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Ayat-ayat Allah itu juga tertuang di dalam diri manusia dan di lingkungan di mana kita hidup di alam semesta ini. Sehingga dengan kita menjaga lingkungan sebenarnya adalah bagian dari mengaji untuk mengetahui kebesaran Allah dan akhirnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu proses pemilahannya Pak? Iya, Bib. Jadi kita pilah kertas-kertas yang bisa kita manfaatkan kembali. Ada seperti ini, Bib. Kertas putih ini kan awalnya seperti ini, ada campur-campur. Kita pilah kembali. Yang ini bisa kita manfaatkan untuk di perkantoran. Beberapa instansi, ya. Oh, yang ini padahal di belakangnya udah ada isinya. Udah dipakai. Yang sininya Nah, ini masih masih dimanfaatkan kembali. lagi Ya, di betul, Yayasan Buddha Suci. Iya, bahkan di instansi bank pun suka ada yang memakai ini. Kita mendorong untuk memakai gitu. Iya, pemakai. Dan untuk memang saya dengar-dengar katanya di yayasan ini memang harus penuh semua ya Pak? Ya, karena 50 kilogram 50 kilogram kertas ini itu bisa memakan satu pohon buah pinus yang umurnya sudah 50 tahun. Jadi yang kosong-kosongnya pun kita manfaatkan kembali, Bib. Iya, Gitu. mungkin kalau dalam Islam ini bagian dari untuk memaksimalkan manfaat segala sesuatu. Ya, Itu jangan mubadir. Ya, itu, Mubadir Bib. itu Ya, bukan mubadir. hanya dalam makanan, tapi juga dalam kertas. Kalau belakangnya masih kosong, bisalah digunakan untuk sesuatu yang memang bermanfaat. Betul, gitu iya. Dibuat coretan dan Iya. lain sebagainya. Fotokopi KTP, fotokopi yang lain-lain, Iya. Bib. Karena kan orientasi kita kadang kertas itu cuma depannya aja, Iya, betul, belakangnya Bib. enggak ya. Iya. Oke. Iya. Kalau buku-buku kayak gini, ini masih bisa bisa dibaca gitu. Iya. Banyak yang membutuhkan kan Pak Haji ya. Betul. Jadi kadang buku ini juga, Bib, kita digunakan oleh LSM atau kegiatan yang bersifat lembaga pendidikan yang ingin punya perpustakaan, dia ingin memiliki buku, itu bisa diajukan ke yayasan. Oh iya, saya juga salah satu pekerjaan saya itu Pak Haji. Jadi Gitu. saya itu menjual buku-buku yang sudah second. Ya karena karena ternyata memang buku itu kadang dibuang bukan karena sudah tidak ada kegunaannya, mana ada buku yang tidak ada gunanya. Betul. Tidak ada kegunaannya bagi dia, Iya. tapi bagi orang lain Iya, ada. Makanya saya bilang kerjaan saya adalah menjodohkan buku dengan pembacanya gitu. Oh, Iya, karena semacam ini masih bisa, bahkan bukan hanya bisa digunakan tapi bisa dijual, masih Iya. bernilai ekonomi. Pak Haji, sudah berapa lama di sini Pak Haji? Saya dari tahun awal 2000, di akhir 2009, awal 2010 sudah bergabung dengan kegiatan daur ulang. Daur Pelestarian ulang lingkungan. berarti sudah 10 tahun. 10 tahun kurang Satu lebih di daur dekade. ulang. Awalnya saya di Seci ini kenal sudah dari tahun 1999. Kemudian kita aktif 19 berapa? 1999. 99. Iya, tahun 2000 kurang ya. Kemudian 2005 saya bergabung dengan Seci. Baru kenal, kemudian 2005-nya saya ikut aktif di kegiatan kerelawanan sampai sekarang. Gimana awalnya kok bisa masuk di Yayasan Buddha Suci? Iya. Artinya kan gini, Pak Agus ini dia bukan hanya seorang muslim tapi sudah haji gitu. Tapi bekerja kemudian di Yayasan Buddha Suci di deponya. Nah itu cerita awalnya gimana Pak? Jadi awalnya ketika kita memang misi Seci ini adalah misi kemanusiaan. Ada waktu itu ada seorang tetangga yang butuh bantuan pengobatan. Kemudian kita antar, saat itu ada di ITC tahun 1999 tuh
kita antar dia. Kemudian selang kemudian di Pademangan tahun 2000-an tuh datang relawan Buddha Suci ya. Di saat 2005 saya sudah ikut mendampingi relawan-relawan untuk dalam rangka yaitu bebenah kampung. Sampai sekarang lah saya, karena yang kita lihat ada hablum minannasnya, kebaikan-kebaikannya, sesama manusia walaupun seseorang muslim, notabene-nya Yayasan Buddha Suci adalah mayoritasnya orang-orang Buddha, tapi alhamdulillah kita sampai sekarang bekerja sama untuk dalam kebaikan. kemanusiaan. Betul, ya itu ini sih sesuai dengan perintah Quran gitu, fastabiqul khairat. Ya, betul. Kita dituntut untuk bekerja sama dan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan siapapun, apapun agamanya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Selama punya visi kebaikan, kita akan bekerja sama. Adapun perbedaan agama, suku, ajaran dan lain sebagainya itu urusan masing-masing. Dan memang di sini toleransi itu sangat tinggi, Bib. Alhamdulillah, sangat tinggi sekali. Memang saya sudah 11 tahun, bahkan mungkin dari 2005, Bib ya. Alhamdulillah ya seperti inilah. Jadi tidak ada masalah untuk kita kegiatan di misi kemanusiaan yang kita emban. Jadi di sini selain belajar tentang lingkungan, kita akhirnya belajar tentang toleransi juga. Betul. Dan di Daur Ulang ini kita bisa mendidik bagaimana diri kita ini untuk lebih disiplin dalam hal-hal kehidupan. Banyak keutamaan keuntungan-keuntungan di depo ini. Iya. Gitu. Iya, saya baca di sini nih. Iya. Keuntungan pertama adalah pelatihan diri. Iya. Yaitu tadi. Iya, betul, Bib. Mengolah lebih disiplin, kejujuran. Iya. Kemudian ini juga mengecilkan ego ya. Iya, betul, Bib. Artinya sesuatu yang dinilai sampah gitu mungkin bagi kita ngapain kerja kotor-kotoran gini gitu ya. Tapi kita terlibat di sini. Kemudian yang kedua melindungi bumi. Iya, betul. Tadi bahwa kalau kertas ini dibuat dari menebang pohon yang usianya sudah 20 tahun sehingga kalau tidak didaur ulang atau tidak dimanfaatkan secara maksimal artinya merusak bumi. Kita sudah menyelamatkanlah satu pohon pinus yang 20 tahun itu. Dan memang di Quran itu dijelaskan bahwa menjaga lingkungan itu adalah salah satu ajaran dasar dalam Islam. Misalnya dalam surat Ar-Rum dikatakan bahwa kalau kamu merusak lingkungan, maka kerusakan itu sebenarnya akan kembali kepada dirimu. Artinya kita juga yang terkena bencana. Misalnya menebang pohon akan mengakibatkan banjir dan lain sebagainya. Dan saat terjadi banjir, maka yang harus kita lakukan bukan hanya berdoa agar banjir itu surut, tapi juga mengubah pola hidup kita agar yang lebih bervisi kepada ekologis gitu. Bahkan di Islam menanam pohon, menjaga aliran air itu kata Nabi adalah salah satu amal jariyah yang artinya amal yang akan terus bertahan meskipun kita telah wafat gitu, tetap menjadi amal kita selama lingkungan itu masih lestari karena apa yang kita lakukan semasa hidup. Kemudian yang ketiga itu beramal. Iya, artinya mungkin orang nggak ngerasa sampah itu kan seharusnya dibuang, artinya tidak ada nilai amalnya. Betul. Tapi di sini justru beramal karena tadi akan jadi emas dengan diolah. Jadi dana lah itu untuk kegiatan kemanusiaan itu jadi amal. Apalagi kalau gini, kalau buku gitu kan kita sumbangkan ke depo ini dan kemudian dibaca oleh orang. Betul. Dan kemudian orang itu mendapat pengetahuan itu kan artinya dia bukan yang awalnya niatnya buang sampah, nggak taunya jadi guru. Iya kan, secara tidak langsung dia mentransfer pengetahuan kepada orang lain. Yang terakhir adalah kesehatan jasmani dan rohani. Artinya dengan olahraga, bahkan memilah. Betul. Dan bergerak. Secara rohani juga untuk beramal tadi mendapatkan kepuasan secara batin ya. Oke, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Agus di segmen selanjutnya, tetap di Harmoni Ramadan Da'ai TV.
kembali di acara Harmoni Ramadan bersama saya Husein Ja'far Al-Haddar dan Pak Agus selaku salah satu pengurus di Daur Ulang Yayasan Seci. Nah, kita lanjut ngobrol, Pak Agus. Sebenarnya dari penjagaan kita terhadap lingkungan ini, Pak Agus. Nah, itu kan akan menumbuhkan tadi cinta kasih. Cinta itu di sini berarti ada 3 nilai cinta yang tersemai gitu. Yang pertama adalah cinta kepada lingkungan, pasti ya, dengan kita menjaga alam. Kemudian cinta kepada sesama manusia, artinya karena ini didonasikan untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan. Dan yang ketiga cinta kepada Tuhan, karena ini kan semua bernilai amal, bernilai ibadah bagi kita. Dan akhirnya cinta ini sifatnya universal ya. Artinya walaupun berbeda agama gitu kan, di sini berbeda suku, tapi bekerja bagi cinta. Nah, saya ingin melihat bagaimana kalau menurut Pak Agus melihat cinta itu, Pak Agus. Kan di sini kita dilatih untuk mencintai. Cinta dalam pengertian seorang yang sudah memang hidup untuk kemanusiaan, untuk cinta kasih melalui depo ini. Saya pribadi kalau untuk cinta itu kita kesampingkan dulu ego kita, baik ego apa-apapun, karena pada prinsipnya kita adalah hidup manusia yang memang butuh makhluk yang sosial. Jadi manusia adalah makhluk yang sosial, butuh dengan manusia lainnya. Maka mungkin di saat saya masih sehat, di saat saya masih umur saya masih ada ya, maka saya ingin berbagi cinta itu kepada sesama manusia. Terlebih saya berharap cinta yang sama Allah Tuhan saya ini yang memang tujuan hidup saya itu. Berarti cinta bagi Pak Agus adalah hilangnya ego, hilangnya saya, sehingga udah nggak ada lagi saya, kamu, dia, tapi kita. Kita. Yang ada di pikiran kita adalah kebaikan untuk kita bersama. Betul. Pak Agus ya. Terima kasih Pak Haji Agus. Sama-sama. Senang sekali bisa bertemu dan kita dapat pelajaran juga, khususnya yang generasi milenial ini dari Pak Agus untuk sejak dini sadar menjaga lingkungan dan melihat segala sesuatu tidak ada yang namanya sampah. Semua sampah adalah emas asalkan kita bisa mengelolanya dengan tepat. Terima kasih Pak Agus. Saya jalan dulu. Lanjut dulu. Silakan. Hari ini kita belajar dari Pak Haji Agus bagaimana dari sampah yang kesannya bau, kotor, tidak memiliki daya guna dan harusnya dibuang, justru diambil untuk sesuatu yang bermanfaat. Dari sampah didaur ulang, dia olah menjadi emas, dan dari emas itu timbul cinta dan kasih. Begitulah cinta. Ia mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Ia mengubah sesuatu yang jelek menjadi indah. Sebagaimana ia mengubah sampah menjadi emas.
temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. Program ini dipersembahkan oleh